Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, 3 September 2023, dengan tema Ibadah sebagai Tanda Panggilan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan dan melantunkan pujian. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berserah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 28. Matius 16 ayat 13 sampai 28
yang demikian firman-Nya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pertanyaan. Lah, Allah itu kan Maha Kuasa, apakah Tuhan Allah masih memerlukan peran serta manusia untuk melaksanakan karya-karyanya? Mungkin ada yang menjawab demikian. Itu sih tidak perlu.
Tuhan kita, Tuhan Allah kita kan bisa mengerjakan segala sesuatu secara sendirian tanpa bantuan manusia. Justru manusialah yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu manusia. Namun kita bisa memilih memberi jawaban yang berbeda dari jawaban ini. Kita bisa menjawabnya demikian, saudara-saudara. Betapapun Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian, Tuhan ternyata berkenan mengikut sertakan manusia untuk mengemban dan melaksanakan karya-karyanya. Saudara, kita semua bisa percaya bahwa Yesus juga bisa melakukan banyak hal tanpa pertolongan orang lain. Namun demikian, dalam mewujudkan karya penyelamatannya, Tuhan Yesus ternyata tidak bertindak sendirian. Tuhan Yesus berkenan untuk melibatkan dan memakai manusia untuk mewujudkan karya-karyanya. Saudara, Tuhan Yesus ternyata disapa dan dikenal dengan berbagai macam wajah. Ada yang mengenal dan menyapanya sebagai Yohanes Pembaptis, menyapanya sebagai Elia, sebagai Yeremia, atau salah seorang nabi lainnya yang mereka kenal pada zamannya. Tuhan Yesus sendiri rupanya tidak ambil pusing dengan beragam pengenalan dan pengamatan banyak orang terhadap dirinya. Namun demikian, Yesus justru bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus waktu itu mewakili para murid, mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus sungguh berkenan di hati dan di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan demikian, berbahagialah engkau Simon anak Yunus." Bahkan secara khusus kepada Petrus, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Simon Petrus akhirnya dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk bersama-sama dengan Yesus mewujudkan karya Allah di dunia. Tuhan Yesus berkenan memakai tangan para muridnya untuk mewujudkan peran serta penyelamatan dan kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang teolog yang menyebut meringkas bahwa hakikat keterpilihan, mengapa umat dipilih dengan kalimat yang demikian. Menjadi umat pilihan Allah bukan untuk kemuliaan dan kemegahan umat yang dipilih itu, melainkan menjadi umat pilihan Allah adalah untuk melayani dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa agar orang-orang lain dan banyak orang menerima karya Sang Juru Selamat melalui pelayanan bagi semua. Nah, hal ini mewujudkan bahwa ibadah yang sejati sebenarnya yaitu ibadah sebagai tanda panggilan Allah bagi manusia untuk ikut serta mewujudkan karya Allah demi menyelamatkan manusia. Jemaat yang terkasih, menurut para bapak reformator gereja, di antaranya Yohanes Calvin dan Martin Luther, setiap orang Kristen mempunyai panggilan hidup di dunia ini. Tugas setiap orang Kristen, kita semua adalah
untuk menyatakan dan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan hidup di dunia ini. Kita hidup bukan sekedar hidup, namun kita hidup dengan tugas panggilan yang diberikan Tuhan untuk kita. Maka tidak mengherankan jika saudara-saudara pernah mendengar Mother Teresa. Mother Teresa pernah berkata, manusia adalah tangan cinta kasih Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Saudara, di dalam hidup ini Tuhan Allah berkarya menolong manusia melalui manusia lain yang tergerak oleh cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, ia tidak sekedar berdoa, Tuhan tolonglah bagi-bagi bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya di jalan, tetapi Mother Teresa memungut dan memelihara dengan cinta kasih, sungguh-sungguh terjun dengan tangan sendiri, tidak hanya berdoa, karena Ibu Teresa menyadari bahwa dirinya adalah tangan cinta kasih Allah bagi dunia. Saudara, tentu saja keyakinan kita akan panggilan jangan membuat kita menjadi anak yang katakanlah manja. Banyak di antara kita sebagai orang Kristen yang ketika menghadapi permasalahan hidup malah mudah menjadi putus asa, bahkan meninggalkan iman Kristus, karena menurut mereka anak-anak Allah kan sejatinya sebenarnya tidak perlu menghadapi masalah. Loh, saya ini kan umat pilihan Allah, saya ini kan orang pengikut Kristus, dipanggil hidup, dan kok malah menghadapi penderitaan dan kesengsaraan seperti ini? Kok doa-doa dan permohonan yang kami panjatkan belum dikabulkan? Saudara, kalau sudah berpandangan seperti ini, kita orang Kristen berarti telah menjadi orang-orang Kristen yang manja di hadapan Allah. Jemaat yang terkasih, sebaliknya, menjadi orang-orang yang menerima panggilan Allah harus menjadikan kita sebagai model atau teladan bagi orang-orang lain. Kita justru harus memberikan teladan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa ketika berhadapan dengan berbagai permasalahan. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang tidak akan meninggalkan Tuhan saat menghadapi permasalahan hidup. Kita justru senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan, Tuhan pasti memberi kemampuan untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapi. Kita, orang-orang Kristen, mari harus bisa menunjukkan bahwa ibadah yang kita jalani setiap saat merupakan tanda bahwa diri kita senantiasa siap dipanggil untuk mewujudkan karya Allah dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama umat Kristen di penjuru bumi dengan mulut dan hati mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keberadaan kami juga menyerahkan keluarga kami satu persatu. Isi anggota keluarga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Orang tua kami yang sudah sepuh, para pensiunan, Tuhan lindungi. Pekerjaan kami, karya kami yang kami tekuni, Tuhan sertai, sehingga kami dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Demikian juga anak-anak kami, Tuhan berkati di dalam segala kondisi dan karya tanggung jawabnya. Ya Tuhan, berkatilah pekabaran Injil di penjuru bumi, berkati juga bangsa dan negara Indonesia, pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita mengaturkan persembahan dan kita dasari dengan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengaturkan persembahan dan kita iringi dengan nyanyian. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya juga bahwa persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari mendatang, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghaturkan nyanyian pengutusan, mari kita lantunkan pujian.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.